Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wa ilahul akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Demikian pula dengan keutamaan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Dan kita alhamdulillah kembali dikumpulkan di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi fil ardi masajiduha. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini adalah di masjidnya. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala, di rumahnya Allah membagikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Olehnya di antara doa yang disyariatkan dan disunnahkan bagi kita ketika memasuki masjid adalah Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di antara penjelasan beliau menyebutkan bahwa li anna rahmatallahi yuwazza'u fil masjid. Sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dibagikan di masjid. Maka sungguh beruntung siapapun dari kalangan kaum muslimin yang kemudian meluangkan waktunya untuk melaksanakan berbagai ibadah dan penghambaan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu dan senantiasa mendapatkan curahan rahmat darinya. Dan insyaallah taala di kesempatan pertemuan ini kembali kita melanjutkan pembahasan yang sempat terpending beberapa lama disebabkan berbagai kesibukan yang tidak bisa kita hindari. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan dalam Kasyfus Syubhat. Naam. Kita sudah sampai kepada ucapan muallif atau penulis rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan, fa innaka idza arafta anna al-insana yukaffiru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'zar bil jahli. Beliau mengatakan bahwa sungguhnya Anda ketika telah mengetahui bahwa seseorang itu bisa dikafirkan, seseorang bisa dikafirkan disebabkan satu ucapan, satu kalimat yang keluar dari lisannya, dan ia mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh dan tidak tahu,
fala yu'dzar bil jahli, dan tidak diberikan keringanan, uzur, rukhsah kepada mereka yang jahil tersebut. Ucapan beliau ini rahimahullahu taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, terkadang ini yang dijadikan senjata oleh musuh-musuh ahlut tauhid, baik itu dari kalangan kaum muslimin sendiri ataupun selain dari kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah yang gampang mengkafirkan, mudah memvonis kafir, dan siapapun yang berdakwah seperti itu niscaya akan dicap dan diberi label dengan Wahabi. Wahabi menurut mereka, oleh sebahagian kalangan, adalah siapa saja yang mudah mentabdi wat takfir wat tafsik. Siapa saja yang mudah meluncur dari lisannya, mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, dan mudah memvonis fasik. Itu ucapan-ucapan mereka. Senjata mereka apa? Ya, salah satunya apa yang Syekh sebutkan di sini. Yang zahir ucapan beliau tidak memberikan uzur, keringanan bagi orang yang jahil. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita sebutkan tadi, beliau mengatakan, ta'liquna ala hadhil jumlati min kalamil muallif rahimahullah. Adapun catatan kami, keterangan kami terhadap kalimat, ucapan atau tulisan yang bersumber dari kalamnya muallif rahimahullah. Awalan, yang pertama kata beliau, la azunnu syekh rahimahullah la yara al-uzr bil jahli, Allahumma illa ayyakuna minhu tafritun bitarki ta'allumi mislu ay yasma'a bil haqqi fala yaltafit ilaihi wa la yata'allam. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya tidak menyangka, saya tidak mengira bahwa Syekh itu akan mudah memvonis demikian, tidak memberikan keringanan kepada orang yang jahil. Maksudnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu tidak setuju. Beliau tidak sepakat terhadap mereka yang salah memahami ucapan Syekh rahimahullah. Sebab kenapa? Bisa jadi, dan itu yang beliau benarkan, apa yang Syekh sebutkan ini, itu disebabkan orang tersebut jahil, tidak tahu, tapi tafrid bitarki ta'allum. Dia menyepelekan, dan meremehkan, tidak mau belajar. Dia jahil, tidak tahu apa-apa. Dia hanya dapat pendidikan agama Islam itu hanya di SD, SMP, SMA yang hanya 2 jam dalam sepekan. Itu pun kalau memang guru agamanya hadir. Tidak belajar agama kecuali dengan model seperti itu. Jahil, bodoh, tidak tahu masalah agama. Lalu tidak mau lagi belajar agama. Tidak mau lagi belajar agama, meremehkan mempelajari agama. Nah, termasuk diantaranya ayyasma'a bil haqqi fala yaltafit ilaihi wa la yata'allam. Dia sudah mendengarkan berita yang benar, penyampaian yang benar, begini dan begini, tapi dia tidak mau menoleh dengan berita tersebut. Dia tidak mau mendengarkan penyampaian tersebut. Wala yata'allam, tidak mau juga belajar.
Jahil, tidak tahu apa-apa, plus tidak mau belajar. Ini mungkin bisa dibahasakan dengan apatis. Iya, apatis orang yang tidak mau tahu. Iya, pokoknya dia mau jalan saja. Termasuk di antara kaum muslimin ada yang yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting ibadah. Adapun untuk mengetahui benar tidaknya ibadahnya, sah tidaknya ibadahnya, betulkah terpenuhi syarat, rukun dan kewajiban dalam ibadahnya, dia tidak mau tahu. Yang penting sholat, yang penting membaca Al-Quran, yang penting zikir, tanpa mengetahui betulkah zikir yang sudah dia baca, cocokkah zikir tersebut dengan keadaan, waktu dan tempat yang dia mesti membacanya. Dan itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Malas untuk belajar, tidak mau tahu, padahal dia jahil, tidak tahu apa-apa. Nah, yang seperti ini jemaah sekalian biasanya baper. Biasanya baper, bawa-bawa perasaan. Sedikit-sedikit ada konflik, dia main perasaan. Main perasaannya bagaimana? Langsung mau unjuk gigi dengan kontak fisik, tindakan anarkis. Kenapa? Tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas pondasi ilmu, hanya main perasaan saja. Tidak ada pertimbangan ilmu syariat. Nah, fahadza la yuzar bil jahal. Maka yang seperti ini meskipun dia jahil tidak diberikan uzur. Tidak diberikan uzur. Kenapa? Sebab dia memang apatis, tidak mau tahu. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau menoleh kepada kebenaran. Disampaikan yang benar, dia tidak mau dengarkan. Dihadirkan majelis ilmu, dia tidak mau datang. Dibuatkan majelis ta'lim, dia enggan untuk hadir. Nah, yang seperti ini jemaah sekalian, inilah yang tidak diberikan uzur. Makanya, salah satu contoh penerapan apa yang kita sebutkan itu di antara fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala terkait dengan masalah fikih, itu ketika ditanya tentang seseorang yang tidak menghadap kiblat ketika sholat, apakah dia wajib mengulangi sholatnya apa tidak? Apakah dia wajib mengulangi sholatnya apa tidak? Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan, kalau dia tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tidak menghadap kiblat, dia wajib mengulang sholatnya. Kenapa? Ada kaum muslimin, dia bisa tanya, di mana kiblat? Di mana kiblat? Beda dengan mereka yang tinggal di negeri yang bukan muslim. Dia mau bertanya kepada siapa? Sama-sama konteksnya jahil. Jahilnya di mana? Tidak tahu arah kiblat. Tidak mengetahui mana arah kiblat. Tapi tidak diberikan uzur kepadanya, keringanan, sebab dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, tinggal di negeri kaum muslimin, yang dia bisa bertanya kepada kaum muslimin di mana arah kiblat. Berbeda halnya dengan mereka yang tinggal di tengah masyarakat yang non muslim. Itu yang diberikan uzur, tidak perlu dia mengulang sholatnya. Nah, sehingga dari sini kita pahami bahwasanya ada kejahilan yang memang diberikan uzur, ada kejahilan tidak diberikan uzur. Kenapa? Memang dia tidak mau tahu, tidak mau tahu. Nah, di tengah-tengah mereka ada kaum muslimin yang mengajarkan ilmu, mengajarkan agama, tapi dia memang tidak mau tahu. Nah, sama dengan uzur yang dengan kejahilan yang disebutkan di sini. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa inna ma la azunnu dzalika min asy-syekh li'anna lahu kalaman akhar yadullu 'ala al-udhr bil jahil.
Kenapa Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tidak mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mudah memvonis kafir bagi mereka yang jahil, tanpa ada keringanan. Hal itu disebabkan ada fatwa, ada ucapan, ada kalam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya beliau memberikan keringanan, beliau memberikan rukhsah, udzur kepada siapa? Kepada orang yang jahil, kepada orang yang bodoh. Beliau rahimahullah mengatakan, faqad su'ila rahimahullahu taala amma yuqatilu alaihi wa amma yukaffiru rajulu bihi. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu pernah ditanya tentang siapa yang diperangi dan siapa yang dikafirkan. Nah, fa'ajabah, maka beliau menjawab, Arkanul Islami al-khamsati awwaluha syahadatan. Rukun Islam yang 5 itu, rukun pertama adalah 2 kalimat syahadat. Tolong dipahami dengan baik supaya kita tidak salah paham. Nah, summal arkan al-arba'ah. Setelah syahadatan, 2 kalimat syahadat, ada 4 rukun. Iya kan? Ada 4 rukun. Fal arba'atu, maka keempat rukun setelah 2 kalimat syahadat itu, idza akhara biha, kalau dia membenarkannya. Ya? Paham ya sampai di sini? Iya. 4 rukun selain daripada syahadat. Kan syahadatain rukun pertama. 4 rukun setelahnya, kalau dia membenarkannya, aqarra biha. Iya. Dia membenarkan keempat rukun tersebut, meyakininya. Wa tarakah tahawunan, tapi dia tinggalkan 4 rukun tersebut tahawunan, dalam keadaan dia memandang enteng 4 rukun ini, meremehkan 4 rukun ini. Fanahnu wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bitarkiha. Perhatikan ucapan beliau. Meskipun kita katakan bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam selain dari 2 kalimat syahadat tadi, kita katakan dia wajib untuk diperangi sebab memang ada dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Fala nukaffiruhu bitarkiha. Kita tidak mengkafirkan dia disebabkan dia meninggalkan itu. Menunjukkan bahwa beliau tidak gampang memvonis kafir. Nah, orang yang meninggalkan ibadah salat dalam keadaan dia malas, dia meremehkan, memandang enteng, itu tidak dikafirkan oleh beliau. Meskipun memang ada dalil yang menunjukkan bahwa dia mesti diperangi. Sebab dia telah meruntuhkan Islam, tapi tidak dikafirkan. Nah, fala nukaffiruhu bitarkiha. Wal ulama'u, dan adapun para ulama, ikhtalafu fi kufri at-tariku laha kaslan min ghairi juhudin. Perhatikan, para ulama mereka berbeda pendapat di dalam mengkafirkan atau mereka yang meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam ini disebabkan malas, tanpa mereka mengingkarinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Ada orang dia Muslim, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu rukun Islam yang pertama. 4 sisa rukun Islam itu, salah satunya atau mungkin semuanya dia tidak mau lakukan. Salat, puasa, zakat, dan haji. Dia tidak mau lakukan, kenapa? Malas. Tapi dia masih berkeyakinan bahwasanya salat, puasa, zakat, dan haji itu wajib. Dia masih punya keyakinan begitu. Lalu kenapa dia tidak mau salat? Lalu kenapa dia tidak mau zakat, puasa, dan haji? Padahal dia memiliki kemampuan. Malas. Wala nukaffir illa ma ajma alaihi kulluhum wa huwa syahadatan. Perhatikan, kita tidak mengkafirkan mereka
Kita tidak mengkafirkan mereka. Meskipun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, iya, disebabkan kemalasannya, kenapa tidak dikafirkan? Sebab masih meyakini akan kewajibannya. Masih meyakini akan kewajibannya. Illa ma ajma' alaihi ulama, kecuali apa yang memang disepakati oleh para ulama. Apa yang disepakati oleh para ulama? Asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Siapa saja yang membatalkan 2 kalimat syahadatnya, murtad, ini sepakat para ulama dihukumi kafir. Tidak ada silang pendapat masalah itu. Ya? Iya. Tapi 4 rukun Islam yang lainnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Dan Asy-Syaikh rahimahumullah itu berpendapat bahwasanya keempat rukun tersebut yang rajih, yang beliau fatwakan adalah tidak dikafirkan selama dia masih berkeyakinan itu wajib, meskipun dia enggan melaksanakannya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya keliru mereka yang mengatakan bahwasanya Salafi itu gampang mengkafirkan. Oh, tidak gampang itu mengkafirkan. Tidak gampang. Iya. Jangan coba-coba dan jangan bermudah-mudahan lisan-lisan kita gampang memvonis kafir orang lain. Gampang memvonis kafir orang lain. Apalagi memvonis kafir ulil amr pemerintah. Jangan main-main masalah ini. Iya, sebab kenapa? Iya, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda memvonis kafir, kalau yang divonis tidak kafir, itu kembali kepada siapa? Kembali kepada yang memvonis. Nah, wa aidan, kemudian kata beliau rahimahullah, dan juga nukaffiruhu ba'da at-ta'rifi idza 'arafa wa ankara. Nanti dikafirkan setelah dia mengetahui, diberitahukan kepadanya, disampaikan kepadanya, dia sudah tahu, tapi kemudian dia mengingkarinya. Nah, di situ baru dikafirkan. Paham di sini maksudnya? Paham ya? Nah, kalau tidak paham kita kasih contoh. Salat. Kenapa tidak salat? Ternyata dia tidak tahu wajibnya salat. Disampaikan salat itu wajib. Dalilnya apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah perintahkan dirikan salat, tunaikan zakat. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bunyan Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sampaikan dalilnya. Beritahukan dengan terang kepadanya, salat hukumnya wajib dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kesepakatan para ulama. Dan yang kita maksud adalah salat 5 waktu. Setelah disampaikan dia sudah tahu, tapi dia mengingkari hal tersebut. Nah, di situ baru ada vonis. Kenapa? Dia sudah mengetahui hal tersebut. Nah, kalau di bab fikih, itu masih ada syarat-syarat yang lain. Dia mesti tahu dulu betul itu wajib atau tidak. Yang kedua, dia melakukan hal tersebut atas kesadarannya sendiri, bukan karena intimidasi. Bukan karena intimidasi. Misalnya ada orang melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan sholat. Kenapa dia tidak melaksanakan sholat? Mungkin ada yang mengintimidasi dia. Mungkin ada yang mengintimidasi dia, ada yang menakut-nakuti dia. Ini tidak dikafirkan, sebab bukan kesadarannya sendiri. Nah, kemudian dia mesti berakal. Kenapa dia tidak sholat? Jangan sampai orang gila. Iya, kalau orang gila ya tidak ada hukum. Nah, tidak ada hukum untuk dia. Iya. Itu mesti terpenuhi syaratnya, dan kemudian hilang semua penghalang-penghalangnya.
Ataukah seseorang yang melakukan ucapan atau tindakan kekafiran tapi tidak sengaja. Tidak sengaja. Iya. Seperti misalnya disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa seorang yang melakukan perjalanan bersama dengan perbekalannya dan seekor kudanya, di tengah perjalanan dia istirahat di bawah pohon. Iya, begitu dia bangun, kuda dan perbekalannya hilang. Sementara tidak ada perbekalan lain kecuali itu. Dan dia mau melanjutkan perjalanan. Maka setelah lelah mencari dan seterusnya, dia pun putus asa. Lalu duduk di sebatang pohon yang lain. Sambil duduk di situ, tiba-tiba di hadapannya muncul kuda dan perbekalannya. Lalu dengan penuh gembira, dan dia tidak menguasai dirinya, dia tidak mampu mengontrol ucapannya sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbik. Ya Allah, terima kasih. Ya, Engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Iya. Dia tidak salah ucap. Kenapa? Min syiddatil falah. Gembira yang luar biasa. Memang biasa demikian. Kadang ucapan tidak bisa terkontrol ketika gembira yang luar biasa dan sedih yang luar biasa. Nah, yang seperti ini meskipun ucapannya tadi ucapan kufur, kekafiran, tidak dikafirkan. Iya, tidak dikafirkan. Nah, kita kembali. Fanaqul a'da'una ma'ana 'ala anwa'. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya musuh tauhid atau musuh kita itu ada beberapa jenis. Di sini belum menyebutkan 4 jenis. Al-naul awal, yang pertama, man 'arafa anna at-tauhida dinullahi wa rasulih. Siapa saja atau barang siapa yang mengetahui bahwa tauhid adalah intisari dari agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya, atau intisari dari agama Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami sampai di sini? Dia tahu bahwasanya agama Islam intisarinya adalah tauhid. Dia tahu itu. Nah, alladzi adharnahu linnas, yang kita nampakkan kepada manusia. Wa aqarra aidan, dan dia juga membenarkan anna hadhihi al-i'tiqadati fil hajari wasyajari wal bashar alladhi huwa dinu ghalibun nas annahu syirku billahi alladhi ba'atha Allahu rasulah yanha anhu. Dia juga membenarkan bahwa keyakinan-keyakinan menyimpang seperti keyakinan terhadap batu, pohon, manusia, yang merupakan keyakinan atau agama kebanyakan manusia, dia membenarkan bahwa itu semuanya syirik. Iya, dia mengetahui tauhid, berkeyakinan bahwasanya yang namanya peribadatan kepada pohon, batu, apalagi peribadatan kepada manusia, semuanya itu syirik yang telah Allah dan Rasulnya larang. Wa yuqatilu ahlahu, yang Rasulnya memerangi para pelaku kesyirikan. Liyakuna ad-dinu kulluhu lillah, supaya agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalika lam yaltafit ila tauhid. Tapi bersamaan dengan itu dia tidak mau menoleh kepada tauhid. Wala ta'allumu wala dakhala fihi. Dia tidak mau mempelajari tauhid. Dia juga tidak mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertauhid. Tidak mau termasuk ahlut tauhid. Wala tarka syirk, tidak mau juga meninggalkan kesyirikan. Padahal dia tahu tauhid itu adalah intisari ajaran agama. Dia tahu syirik itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Tapi dia tidak mau belajar tauhid. Dia juga tidak mau, masih suka doyan dengan kesyirikannya. Nah, nuqatiluhu fahuwa kafir nuqatilu bi kufrihi. Ini kata beliau, ini dikatakan dia kafir.
nuqatilu bi fahuwa kafirun nuqatilu bi kufrihi li'annahu 'arafa dinir rasul falam yattabi'. Alasannya kenapa? Li'annahu 'arafa dinir rasul. Dia tahu agamanya Rasul, agama Islam. Tapi dia tidak mau mengikuti Islam. Dia tidak mau mengikuti ajaran Islam. Dia tahu tauhid ini, dia tahu syirik itu begini, dia tahu keutamaan tauhid, dia tahu bahayanya syirik, tapi tidak mau belajar dengan tauhid. Tidak mau pelajari tauhid. Dan masih doyan dengan kesyirikannya. Nah, maka nuqatilu bi kufrihi, dia diperangi disebabkan kekafirannya. Disebabkan dia tahu agamanya Rasul tapi tidak mau mengikutinya. Wa 'arafa syirka falam yatrukuhu. Dia tahu tauhid tapi tidak mau belajar tauhid. Tahu syirik tapi tidak mau tinggalkan syirik. Bisa dipahami ya? Tahu. Keyakinan terhadap dukun, paranormal, orang pintar dan seterusnya itu termasuk kekufuran. Termasuk kesyirikan. Dia tahu itu, tapi tetap doyan dengan begitu-begituan, masih suka. Nah, ingat, dia sudah tahu ya, dia sudah tahu, bukan tidak tahu. Dia sudah tahu. Ma'annahu la yubghidu dinul rasul. Meskipun dia pada asalnya tidak membenci agama Islam, tidak membenci agamanya Rasul. Tidak membenci agamanya Rasul, agama Islam. Wala man dakhala fihi, tidak juga membenci siapapun yang masuk ke dalam Islam, siapapun yang bertauhid, siapapun yang meninggalkan syirik, dia tidak benci. Nah, dia tidak benci. Wala yamdah syirik, dia juga tidak memuji yang namanya kesyirikan. Wala yuzayyinuhu linnas, dan tidak menghiasi kesyirikan. Nah, ini jenis yang pertama jemaah sekalian. Tahu bahwasanya ajaran agama Islam itu tauhid. Tahu juga bahwa diharamkan kesyirikan. Dia tahu semua itu. Tapi dia tidak mau belajar tauhid. Dia juga masih bergelimang dengan kesyirikan. Dia juga tidak membenci agama tauhid. Dan juga tidak memuji kesyirikan dan tidak menghias kesyirikan tersebut. Ini jenis yang pertama. Tetap dihukumi dia kafir. Kenapa? Dia sudah tahu, bukan jahil. Bukan jahil. Nah, an-nawsani yang kedua, man 'arafa dzalik. Siapa saja yang mengetahui hal tersebut, tahu tauhid, hal yang diperintahkan, diwajibkan, tahu syirik, hal yang dilarang, diharamkan, walakinnahu tabayyana fi subbudinir rasul. Tapi ternyata dia dengan terang-terangan mencela agama yang dibawa oleh Rasul. Bisa dipahami? Mencela agama yang dibawa oleh Rasul. Dia tahu tauhid, wajib itu tauhid. Dia tahu syirik, haram itu syirik. Nah, tapi ternyata dia mencela agama yang dibawa oleh Rasul. Mencela agama yang dibawa oleh Rasul, apakah intisari agamanya atau bagian-bagian daripada agamanya? Bagian-bagian daripada agamanya. Nah, dan dia tahu itu. Sebab kalimat Syekh wa man 'arafa dzalik, siapa yang tahu? Seperti contoh misalnya syiar-syiar Islam yang kadang diejek. Laki-laki yang celana cingkrang dianggap aliran tertentu, tokoh tertentu, aliran begini dan seterusnya. Diejek kebanjiran. Laki-laki yang memakai jenggot dianggap kambing. Wanita yang berjilbab besar dianggap ninja. Dianggap teroris dan seterusnya. Itu ejekan kepada bagian ajaran agama Islam. Ejekan terhadap bagian ajaran agama Islam. Itu sama saja mengejek ajaran Islam itu sendiri.
Iya. Toh dia tidak lakukan itu disebabkan kenapa? Iya. Mungkin dia jahil, dia tidak tahu, atau di kepalanya sudah tercekoki dengan pemahaman-pemahaman yang keliru dan menyimpang. Apalagi di zaman kita ini, di saat ini ada namanya Islam Nusantara katanya, ya. Islam Nusantara. Memang Islam datang dari Nusantara? Dari mana datangnya Islam? Ya. Katanya tidak boleh mengimpor, ya, yang namanya Arab-Araban. Iya. Tidak boleh melakukan Arabisasi. Iya. Naam. Itu katanya. Padahal dia tidak ngaca mungkin. Iya. Rasul itu orang apa? Orang Arab. Iya. Bukan orang Betawi. Bukan juga orang Jeneponto. Iya. Terus bahasa Nabi, bahasa Arab. Haditsnya Nabi, bahasa Arab. Allah turunkan kitab bahasa Arab. Mau didusantarakan semua itu? Kan lucu. Nah, lucu. Iya. LC lucu. Iya. Nah, untung Timur Tengah. Iya. Timur Tengah apa? LC. Iya. Kalau alumni Korea, LG. Nah, ini semua jemaah sekalian mencela bagian-bagian daripada agamanya sendiri, termasuk yang sering dicela itu poligami. Iya. Apa itu poligami, begini. Nah, dicela habis-habisan. Kadang yang mencela bukan perempuan saja, laki-laki juga. Dan dia muslim. Iya. Kalau dia tidak tahu, ya kita kasih tahu bahwa poligami itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Jangan dibenci. Kalau memang tidak mampu lakukan, bilang saya tidak mampu. Jangan dibenci itu. Iya. Apa yang terdapat dalam Al-Quran? Apa saja bagian dari ajaran Islam? Iya. Kemudian dicela habis-habisan. Iya, dihinakan. Ya, itu sama saja mencela agama Islam. Nah, siapa yang meskipun dia tahu tauhid, ya, dia tahu syirik, tapi dia dengan terang-terangan mencela agama Islam, ma'iddiahi annahu amilun bi, meskipun dia mengklaim dirinya mengamalkan itu. Mengklaim dirinya mengamalkan itu, seperti orang yang mencela habis-habisan celana cingkrang, tapi dia pakai celana cingkrang. Kenapa dia pakai celana cingkrang? Dia lihat artis Korea pakai celana cingkrang. Iya. Nah, dia mengamalkannya. Dia mengklaim dirinya mengamalkan, tapi dia celah itu. Nah, wa tabayyana fi madhi man abada Yusuf wal Ashqar wa man abada Ali wal Khidr min ahli Kuwait. Dan terang-terangan dia memuji siapa yang menyembah manusia. Apakah itu di sini Syekh sebutkan Yusuf, Ashqar, iya, kemudian Abu Ali dan Khidr. Ini min ahli Kuwait, penduduk negeri Kuwait. Intinya maksudnya memuji orang yang menyembah manusia. Nah, wa faddalahum ala man wahhadallah wa tarka syirk. Bahkan dia lebih mengutamakan orang-orang yang menyembah manusia dibandingkan kepada ahli tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kata Syekh rahimahullah, fa hadza a'zamu minal awwal. Ini lebih parah dibandingkan yang golongan pertama tadi. Ini lebih parah dibandingkan golongan yang pertama tadi. Nah, sebab di golongan yang pertama tadi, dia tidak membenci agama Rasul. Kalau ini membenci. Golongan pertama tadi dia tidak benci, tapi ini membenci.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 89, "Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Maka tatkala datang kepada mereka, ini kaum Yahudi, celaan Allah kepada kaum Yahudi yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka malah mengingkarinya. Asalnya ini celaan kepada Yahudi. Kenapa? Kaum Yahudi itu dalam kitab Taurat dan Injil sudah diberitakan di situ akan datang nanti agama terakhir dibawa oleh Rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad. Dia sudah tahu semua itu. Di kitabnya tertulis dengan jelas. Iya. Tapi falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Tatkala datang betul itu Rasulullah membawa agama Islam yang merupakan agama yang menghapus agama sebelumnya, mereka malah mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Allah sebutkan mereka kafir. Allah sebutkan mereka itu kafir. Dan Allah juga sebutkan mereka dilaknat. Nah, kemudian wa huwa mimman qala Allahu fihi, dan dialah yang termasuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 12, wa innakasu aymanuhum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum qatalu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ayat ini terkait dengan perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Nah, wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim, ketika mereka melanggar perjanjian, setelah mereka menyebutkan perjanjian tersebut, sepakat dengan perjanjian tersebut tapi dilanggar. Wa ta'anu fi dinikum, bahkan mencela agama kalian. Itu kaum musyrikin. Melanggar perjanjian dengan kaum muslimin dan mencela agama kaum muslimin. Faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah para pemimpin kafir tersebut. Innahum la aymana lahum la'allahum yantahun, sebab tidak ada perjanjian lagi dengan mereka. Setelah itu disebabkan mereka mengingkari perjanjian mereka sendiri. Nah, ini golongan yang kedua jemaah sekalian. Golongan yang ketiga, man arafat tauhid wa ahabbahu wa atba'ahu wa arafa syirka wa tarakahu walakin yakrah man dakhala fit tauhid. Ini lain lagi. Man arafat tauhid, dia tahu tauhid. Mungkin dia pelajari tauhid. Dia cinta dengan tauhid. Dia cinta dengan tauhid dan mengikuti tauhid. Wa arafa syirkah, dia juga tahu yang namanya kesyirikan. Wa tarakah, dia tinggalkan itu kesyirikan. Walakin yakra man dakhala fit tauhid, tapi dia tidak suka, dia benci. Dia benci dan tidak suka kepada siapa saja yang masuk ke dalam tauhid. Naam. Wa yuhibbu man baqa 'ala syirki, dan dia senang kalau seseorang tetap bergelimang dengan kesyirikannya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami enggak? Seorang muslim, dia tahu tauhid, belajar tauhid, senang dan cinta dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Dia juga mengikuti tauhid. Dia mengesahkan Allah. Dia berkeyakinan Allah itu esa, tunggal, satu. Di dalam ibadah. Dia juga mempelajari dan mengetahui syirik. Dan dia tinggalkan syirik. Tauhid dia amalkan, syirik dia tinggalkan. Jadi pahami? Tapi dia benci, dia tidak suka kalau ada orang yang masuk ke dalam tauhid. Dia tidak suka kalau ada orang belajar tauhid. Dan sangat senang ketika ada orang yang masih bergelimang dengan kesyirikannya. Ini biasanya mereka yang punya pendapatan di balik itu. Ada kepentingan di balik itu. Kenapa masih kenapa tidak melarang orang yang datang ke kuburannya Syekh Yusuf minta-minta di sana? Ke makamnya, ke kuburannya Dato' Patimang, kenapa tidak melarang? Ya kan ada uang masuknya. Iya.
Cepat sekali waktu berlalu. Nah, fahadha aidun kafir. Ini juga dikafirkan. Ini juga dikafirkan. Kenapa? Fihi qawlihi ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum. Muhammad ayat 9. Kenapa? Sebab mereka itu bi annahum karihu bima anzalallah. Mereka benci dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Apa yang Allah turunkan kepada mereka? Tauhid. Dia perintahkan mereka bertauhid, dilarang mereka melakukan kesyirikan. Tapi ini tidak senang dengan orang yang masuk ke dalam tauhid. Malah senang dengan kesyirikan, dengan orang yang bergelimang dengan kesyirikan. Allah sebutkan fa ahbata a'maluhum. Amalan mereka terhapus. Nah, cukup. Yang keempat, man salima min hadza kullah. Siapa yang selamat dari ketiga golongan tersebut? Walakin ahlu baladihi yasrahuna bi'adawati ahlu tauhid wa ittiba'i ahlu syirk. Iya. Selamat dari tiga golongan di atas. Iya. Dia termasuk ahli tauhid. Mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Dan kemudian mencintai pelaku tauhid, mencintai orang masuk ke dalam tauhid, dan tidak menyukai orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Walakin, tapi penduduk di negerinya itu dengan terang-terangan memusuhi ahli tauhid dan terang-terangan memusuhi ahli tauhid dan pengikut ahli kesyirikan. Wasa'ina fi qitalihim, dan mereka berusaha bersungguh-sungguh menempuh cara untuk memerangi mereka. Wa yata'azzar bi anna tarka watanihi yashukku alaih. Sementara dia beralasan tidak bisa meninggalkan negerinya itu. Dia ahli tauhid, tapi penduduk negerinya memerangi ahli tauhid. Bisa dipahami ya? Iya, dia seorang ahli tauhid, si A ahli tauhid, tinggal di negeri yang penduduk negeri tersebut memerangi ahli tauhid. Dia beralasan tidak bisa tinggalkan kampungnya, tidak bisa meninggalkan negerinya, susah. Nah, hasilnya apa? Fayuqatilu ahlat tauhid ma ahli baladihi. Akhirnya mau tidak mau dia mesti ikut dengan penduduk negerinya memerangi ahli tauhid. Nah, wa yujahidu bimalihi wa nafsihi fahadha aidan kafir. Bahkan dia pun berjihad memerangi ahli tauhid dengan harta dan dirinya. Ini pun termasuk dikafirkan. Kenapa? Sebab fa innahum law ya'murunahu bi tarki shaum Ramadan wa la yumkinuhu siyam illa bi faraqihim fa'ala. Satu orang tadi yang ahli tauhid ini, seandainya penduduk negerinya memerintahkan kamu jangan puasa, iya, otomatis dia tidak akan puasa. Dia nanti bisa puasa kalau berpisah dengan penduduk negeri tersebut. Dia takut dengan penduduk tersebut. Nah, walau ya'murunahu bitazawwuj imra'ati abihi wa la yumkinuhu dzalika illa bi firaqin fa'ala. Kalau penduduk negerinya memerintahkan, menyuruh dia nikahi istri dari bapakmu, maka dia melakukan itu. Dia tidak bisa menghindar sebab dia sendirian, Dia sendirian ketika itu. Wa muwafaqatuhum 'alal jihad ma'hum bi nafsi wa mali. Dan dia setuju ikut dengan penduduk negerinya memerangi ahli tauhid. Iya. Biasanya ini mereka orang yang begitu tinggal di komunitas yang penuh dengan kesyirikan, dia mengaku ahli tauhid. Iya. Tapi dia tidak bisa menampakkan tauhidnya. Dia ngikut. Dia ngikut kepada mereka. Nah, ma annahum yuriduna bidzalika qat'u dinillahi wa rasuli akbar min dzalika bikatsir. Katsir fa hadha aidan kafir wa huwa mimman qala Allah ta'ala fihim satajiduna akhirin yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Ila qaulihi ta'ala sultanan mubina. Nah, nanti insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nah, taib, kira cukup. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita ingatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Ya. Nah, dan semoga kita tidak salah memahami hal ini, kemudian kita tidak gampang tidak serampangan dalam masalah pengkafiran seperti ini. Nah, hendaknya kita merujuk kepada para ulama yang mereka adalah para kibar ulama dan tidak bermudah-mudahan di dalam masalah vonis-vonis yang seperti ini. Nah, apa yang kita sebutkan itu adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau termasuk ulama kibar yang beliau sangat berhati-hati dalam masalah seperti ini. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.